Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiana Aziza Prantikawati, NPM terakhir 022 dari kelas 7.01. Di sini saya akan membawakan fabel yang berjudul Si Kancil dan Jerapah. Awas minggir! Terdengar si jerapah mengusir 3 binatang, domba, keledai, dan kambing yang sedang minum di pinggir sungai. Kalian ini mengganggu aku saja, kata jerapah. Kemudian domba berpikir, memangnya sungai ini milik dia sendiri. Nanti kamu ditendang lagi seperti waktu itu, domba, kata keledai, dan kambing menenangkan. Aku ini memang ganteng, badanku keren, tubuhku jenjang, kukuku rapi, buluku halus, kata jerapah sambil memandangi dirinya di pantulan sungai yang jernih. Wajahku apalagi selalu terlihat bersih bersinar, lalu mencela 3 ekor binatang yang sedang menunduk. Memangnya kalian, lihat deh, sudah tidak tinggi, badan kalian kotor. Apa sih kelebihan kalian? Padahal aku haus, bisa kambing setelah menunggu sekian lama, dan jerapah belum selesai minum. Ini sudah kesekian kalinya jerapah semena-mena kepada binatang yang lain. Dia pernah menendang dan menghina si domba saat domba menegurnya, karena si jerapah menggosokkan kakinya di bulu domba. Domba mulanya akan memberikan bulu itu untuk alas tidur anak-anak kucing yang baru lahir. Bulu-bulu itu menjadi kotor dan domba batal memberikannya. Jerapah juga memakan rerumputan yang dikumpulkan keledai. Jerapah juga pernah dengan sengaja menendang ember-ember susu milik kambing. Dia selalu menghina dan semena-mena terhadap kita, kata keledai. Datanglah seekor kancil. Dia tanpa izin mendekat dan menyeruput air sungai. Segar sekali. Hei, apa yang kamu lakukan di sungaiku? Tidak boleh ada yang minum saat aku minum, kata jerapah. Hei, siapa bilang? Sanggah kancil. Sungai ini ada di hutan. Aku tidak melihat ada papan tulisan bahwa ini sungai milik kamu. Jadi, semestinya semua boleh minum. Kamu binatang kecil, jelek, kotor, yang menjengkelkan, kata jerapah. Aku bisa menendangmu atau menaruhmu di atas pohon yang tinggi dengan kepalaku. Ya, kamu memang tinggi, tapi aku tidak yakin kalau kamu bisa menangkapku saat aku berlari. Jangan menantang, kau akan menyesal, kancil. Jerapah berteriak marah. Ayo buktikan, kejar aku sekarang, kata kancil. Jerapah mulai mendekati dan kancil mulai berlari. Kancil berlari sangat kencang, melewati batu-batu, pohon, ilalang dengan zigzag. Meskipun kakinya agak panjang, namun jerapah agak kesulitan untuk mengejar kancil. Lehernya yang tinggi membuat dia kesulitan untuk melihat ke bawah, sehingga ia sering tersandung. Kadang lehernya juga tersangkut di dahan yang tinggi. Dia juga sulit berlari zigzag, karena di setiap belokan dia kesulitan untuk berlari. Kancil sampai ke sebuah gua, kemudian dia masuk ke dalamnya. Kemudian jerapah menyusulnya. Semakin dalam, semakin gelap dan sempit, batuan stalaktit di dalam gua menusuk wajah dan kepala jerapah. Aduh, kepalaku, jerit jerapah. Ia berhenti untuk masuk gua. Tolong, aku kesakitan. Kancil pun berhenti. Ia berbalik mencari jerapah. Aduh, kau menginjak badanku, seru jerapah. Karena ia berbaring sementara kepalanya berdarah. Maafkan aku, di sini gelap sekali, kata kancil. Ayo, aku tolong kau untuk berdiri dan menuju ke cahaya itu, kata kancil.
Cahaya kecil itu adalah tempat mereka masuk ke gua. Kancil memapa jerapah keluar dari gua. Ternyata di luar gua sudah ada domba, keledai, dan kambing yang menunggu mereka berdua. Kancil berkata, "Teman kalian ini membutuhkan pertolongan pertama. Apakah ada yang bisa?" "Aku bisa," kata keledai. "Aku akan mengambilkan air untuk membersihkan luka-lukanya," kata kambing. "Aku akan mengambilkan bulu domba untuk menutup lukamu dan alat P3K," kata domba. "Kenapa kalian baik sekali," kata jerapah di balik derai air matanya dan wajahnya yang mengeluarkan darah. "Padahal aku sombong dan semena-mena kepada kalian." "Ya, memang kamu sombong terhadap kami. Tapi dalam keadaan luka begini, kamu membutuhkan pertolongan. Tidak mungkin kami tinggalkan jika kami bisa menolongmu. Jika dirimu tinggi, kamu bisa mengambil sesuatu di tempat yang lebih tinggi. Sementara, jika kamu pendek, kamu bisa melihat hambatan yang ada di bawahmu. Setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, kita harus saling bekerja sama, bukan malah menghina," kata Kancil. "Nah, kamu sudah berada di tangan yang tepat, jerapah. Aku pamit pergi dulu ya." "Aku minta maaf atas kesombonganku ya," kata jerapah. "Mulai sekarang, mari kita berteman." Domba, keledai, dan kambing mengiyakan. Demikian dongeng yang berjudul Si Kancil dan Jerapah yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.